Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Sita Syukriya Khairunisa, 2. Naila Lutfiana, 3. Rahmadika Nur Aini, 4. Safira Putri Ramadanti, dan 5. Eki Reoni Adawiyah. Di sini kami akan mengajak teman-teman mengenal mengenai pertanian pekarangan. Yuk simak videonya. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal. Lahan ini jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman, sehat, serta menyenangkan, sehingga membuat kita betah tinggal di rumah. Pekarangan rumah dapat kita manfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Misalnya, dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah, dan obat-obatan. Dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberikan keuntungan ganda. Salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani. Jika dikelola dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, seperti tempat bermain, tempat rekreasi, sumber pangan, dan juga sebagai sumber pendapatan. Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Adapun bahan pangan yang kita hasilkan sendiri akan membuat kita lebih mantap dan menjadi lebih sehat karena kita mengelola dan tidak terdapat bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh kita. Dalam budidaya pertanian pekarangan, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman yang bermanfaat untuk keluarga, seperti 1 sebagai pangan keluarga, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, serta ternak dan ikan. 2 sebagai sumber obat-obatan atau apotik hidup. 3 sebagai sumber bumbu atau rempah masakan. 4 sebagai sumber pupuk organik. 5 sebagai sumber keindahan atau estetika. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh seperti 1 pemenuhan gizi keluarga. Ada beberapa tanaman, ternak, dan ikan yang dapat dipelihara di pekarangan dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan keluarga. Misalnya, kangkung, sawi, daun bawang, cabai, dan tomat. Ada umbi-umbian sebagai sumber vitamin, sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber protein dan lemak. 2 sebagai lumbung ternak. Hasil dari usaha pekarangan dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ada musim pacekliknya. 3 sebagai apotik hidup. Pekarangan dapat ditanami dengan tanaman obat yang berkhasiat. Jadi jika anggota keluarga sewaktu-waktu sakit dapat ditanggulangi sementara dengan obat yang ada di pekarangan. Adanya wabah besar-besaran yang melanda di berbagai penjuru negara, termasuk di Indonesia, pandemi COVID-19 memaksa seluruh orang untuk tinggal di rumah, sehingga memunculkan budaya baru, yaitu segala aktivitas dilakukan di rumah. Salah satunya ialah berkebun di pekarangan rumah berupa sayuran organik. Karena di masa pandemi seperti ini memang sulit didapatkan apapun, terutama bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi, karena perasaan kita telah dipenuhi oleh kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kota. Berkebun di pekarangan rumah relatif lebih mudah dilakukan, di mana setiap orang bisa belajar melalui berbagai media yang sudah tersedia, mulai dari internet, tanpa harus bertemu langsung dengan pengajar dan tanpa harus menjadi sarjana pertanian untuk menjadi ahlinya. Hal yang mudah untuk dilakukan, bukan? Salah satu contohnya, kami mengambil sampel dari Dusun Ngabean dan Dusun Pongangan Desa Tegowanah Temanggung, merupakan daerah yang ikut menerapkan ketahanan pangan ini. Antusias masyarakat sangat ramai, karena
seluruh warga turut serta dan saling bahu-membahu. Bahkan, setiap satu rumah diwajibkan untuk menanam minimal 10 jenis tanaman untuk turut serta menjalankan program ini. Untuk pusatnya, dalam satu rukun tangga, terdapat lahan pertanian organik yang telah mencapai lebih dari 40 jenis tanaman yang dapat dikonsumsi oleh warga setempat. Bahkan desa yang kami datangi ini menjadi salah satu pemenang lingkungan yang sehat dalam lomba yang diterapkan antar desa. Terlebih lagi, ada hal lain yang menarik perhatian kami ketika kami mendatangi lokasi ini, yaitu terdapat taman belajar yang disediakan oleh desa ini sebagai media belajar anak-anak ketika masa pandemi, di mana setiap anak kesulitan untuk belajar secara individu. Ini merupakan impact yang positif, di mana pada masa sulit seperti ini, desa ini mampu menerapkan sebuah perkembangan baru dilihat dari segi ketahanan pangan dan tetap memberikan perhatian bagi anak-anak mengenai pendidikannya. Konsumsi sayuran dari kebun sendiri relatif lebih aman dan sekaligus menjadi solusi pemenuhan pangan skala rumah tangga, berbiaya murah dan mudah dilakukan, sehingga pemilihannya pun lebih baik tanaman yang memiliki masa panen jangka pendek, seperti jenis sayur-sayuran bayam, kangkung, tomat, dan lain sebagainya, karena hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu hingga siap konsumsi. Penerapan pertanian pekarangan ini efektif tidak hanya dilihat dari kepemilikan lahan di dekat rumah, tapi masyarakat juga dapat menggunakan polybag yang disusun rapi di dekat rumah dengan benih yang diperoleh dari toko pertanian dan kebutuhan pupuk yang berasal dari pupuk kompos atau kandang sendiri. Yang menjadi poin plusnya ialah hal ini bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari mereka yang memang berlatar belakang sebagai petani hingga mereka yang bukan berlatar belakang sebagai petani. Memang tren ini merupakan hal yang sangat cocok dipilih, di mana keterbatasan kemana-mana, sedangkan kebutuhan konsumsi rumah tangga harus tetap terpenuhi. Pertanian organik ini juga tidak memerlukan biaya yang besar, dengan hasil yang sangat menguntungkan. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan bertani di pekarangan rumah? Menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, sehat, dan indah. Selamat bertani dan salam petani Indonesia.